Semua ini sebenarnya adalah cara-cara dari neokomunisme yang ingin mengambil momentum untuk membangkitkan kembali komunisme di Republik ini. Tapi mereka lupa bahwa uji coba yang mereka lakukan dari berbagai pemberontakan tidak pernah berhasil. Bahwa Pancasila bagi kita benar-benar harga mati. Mereka mencoba otak-atik dengan menyebut adanya Trisila, Ekasila maupun apa saja adalah mereka-mereka yang sangat layak kita curigai sebagai manusia-manusia yang ingin menghancurkan ideologi di negara ini, yaitu Pancasila. Pancasila adalah piagam bagi kita yang sebenarnya kita meyakini ini kekuatan yang menghidupkan kita selama ini. Kita terpapar dengan banyak negeri yang merasa lebih besar dan seenaknya saja masuk ke negeri ini, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kita tidak berdaya. Sampai-sampai ada orang-orang yang memimpin negeri ini tapi bermental pengkhianat, mengatakan bahwa rakyat di negeri ini tidak punya keahlian untuk mengerjakan proyek-proyek ini, maka kami panggil mereka kemari. Biadab ini orang, kurang ajar ini orang. Kenapa? Karena dia mengatakan seperti yang pernah dikatakan oleh Soekarno, bahwa sebenarnya walaupun Soekarno tidak mau itu terjadi, jangan pernah menjadi bangsa kuli. Tapi itulah yang terjadi hari ini. Mereka mengkulikan rakyat ini. Mereka mencoba menjadikan kita bangsa kerdil, menyatakan kita tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian, tidak punya apa-apa. Kita tidak layak untuk menjadi bangsa besar. Kehebatan-kehebatan yang ada di negeri ini mereka hancurkan secara sistematis. Kekuatan teknologi mereka tidak ingin bangkitkan. Dan mereka ingin mengatakan ada satu ancaman yang sebenarnya itu harus dihabisi dari Republik ini. Itu yang mereka sebut dengan ancaman hijau, ancaman yang datang dari umat Islam di Republik ini. Mereka sudah hampir berhasil. Mereka menyusup masuk ke barisan ormas Islam. Ada kekuatan ormas pemuda Islam yang kemudian begitu gagah perkasa untuk kemudian membubarkan pengajian, membubarkan majelis taklim, mengusir ulama dengan mengatakan mereka anti NKRI. Waktu itu kita tidak berdaya. Kita tidak tahu. Kita cuma bisa menangis ketika ulama kita disakiti, dihina. Saya bisa mengatakan, apa ada keberanian kita waktu ketika, walaupun kasusnya tidak mirip-mirip betul sih, ketika tokoh kita dari Medan Utara yang tadi baru bicara, ada kasus yang menimpa beliau. Di mana kita waktu itu? Persoalannya adalah uji coba keberanian. Iyalah, baiklah, ketika masih tubuh dia, masih si Anu, masih Habib Rizik, masih Habib Bahar, masih ustadz-ustadz yang lain, mereka rendahkan, mereka hinakan. Masih Cina dari Tiongkok mereka panggil. Di saat kita disuruh stay at home, tinggal di rumah, mereka undang Cina rame-rame datang ke Republik ini dengan dalih macam-macam. Oh, mereka cuma minta izin datang ke Jakarta. Rupanya memang Cina yang nggak bisa bahasa Indonesia datang dari Tiongkok sana. Kita nggak bisa marah waktu itu. Takbir! Lantas mereka merasa besar. Mereka mengira mereka sudah jadi gelombang besar. Ada yang bangga bilang, saya bangga jadi anak PKI. PKI menyusup anak-anaknya ini ke berbagai lini. Ada yang masuk partai, ada yang masuk ormas, ada yang jadi pengusaha. Bahkan Ustadz Alfian Tanjung dipenjarakan ketika mengatakan istana jadi markas PKI. Kita juga tidak bisa apa-apa waktu itu. Kenapa? Karena mereka sistematis. Mereka cerai-beraikan kita. Mereka buat kita tidak berdaya. Mereka buat saya menyimpan kedengkian kepada si Anu, rasa tidak suka kepada si Anu, saya merasa lebih pahlawan dari si Anu. Itu yang muncul di tengah kita. Tapi kita cuma keburu sendirian. Sampai saya pikir kita harus punya harga diri. Dan itu yang membuat saya yakin sampai hari ini Allah tidak sedang merencanakan negeri ini hancur. Allah sedang merencanakan negeri ini besar, negeri ini jaya. Allah tidak sedang merencanakan kebinasaan umat di negeri ini. Maka lahirlah momentum RUU HIP ini.
Momentum ini harus jadi gelombang besar sama kita. Karena kalau saja momentum ini kita tidak melawan mereka. Tadi dalam khutbah Jumat di Masjid Agung Medan saya bilang begini. Mereka mengira mereka sudah besar. Dan hari ini kalau mereka mencoba melawan, maka mereka akan hancur dilabrak oleh air tsunami dari kemarahan orang-orang yang harga dirinya terletak pada Pancasila itu. Takbir! Siapapun mereka, berlindung di balik partai apapun mereka, mau berada di institusi manapun mereka, kalau mereka coba ganggu ideologi negara ini, maka mereka akan berhadapan dengan putra-putra pembela Pancasila yang pertama sekali. Takbir! Mereka akan berhadapan dengan putra-putra ulama yang dulu mereka coba habisi, mereka coba binasakan. Mereka akan berhadapan dengan rakyat pewaris dari tokoh yang kemudian telah hidup dan berkembang, dan sekarang mereka kita sebut sebagai pahlawan. Mereka akan melihat. Kalau pernah kita lihat satu film dulu, ada kalimat darah itu merah jenderal, maka kita akan tunjukkan kepada mereka, Anda mau lihat darah kami? Tapi jangan lupa, bukan darah kami yang tumpah. Kami akan tunjukkan bahwa benar memang darah kalian itu merah. Allahu Akbar. Saudara-saudara, ini demokrasi. Mereka majukan RUU HIP di tengah kita mengalami kepanikan, ketakutan, kecemasan, ketidakberdayaan menghadapi wabah corona ini. Mereka muncul, mereka main-main di dewan sana. Maka kita bilang kepada mereka, kalian wakil rakyat, kalau tidak bisa mewakili kembali, maka gedung itu akan menjadi gedung yang akan didudukin oleh rakyat secara langsung. Semua gedung perwakilan. Kita minta kepada anggota dewan di seluruh republik ini, berbicaralah, bersuaralah. Kalau memang kalian Indonesia, kalau memang kalian Pancasila, kalau memang kalian cinta republik ini, berbicaralah. Kita para ulama, kita para tokoh agama enggak minta dipuji-puji, tidak minta disanjung-sanjung. Pemuda Pancasila ini pun setelah mereka berjuang dan sebagainya tidak minta kursi basah. Maaf cakap, ini bukan dalam rangka bicara merendahkan, meleceh, menyindir, tidak. Mereka masih tetap mau di pinggir jalan, nggak ada masalah. Silahkan mas, kalian ambil republik ini, kalian atur negeri ini, kalian jaga negeri ini. Tapi tolong jangan rusak. Karena kalau kalian merusaknya, maka kami yang selama ini kalian anggap sebagai orang-orang tidak berdaya, orang-orang yang rusak, orang-orang yang tidak berharga, akan menunjukkan harga diri kami di depan kalian, bahwa tidak ada secuil tempat pun di republik ini bagi neokomunisme sebenarnya. Takbir! Itu yang harus kita bangun. Hari ini Medan Utara bergelora. Besok kita akan memandangkan semua ini di seluruh wilayah, di seluruh tempat. Hanya ada satu kata di badan siapapun, di hati siapapun. Kalian sembunyikan komunisme itu, kami akan kejar kalian ke sana, kami akan habisi kalian ke sana. Kenapa? Karena kami adalah pewaris negeri yang tidak pernah bisa kompromi dengan komunisme berwujud apapun di negeri ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 65 kita bergelora. Ada pelajar, ada mahasiswa, ada pemuda, ada ormas, ada ulama. Hari ini 2020 kita akan gelorakan ini semua. Kita akan bangkitkan ini semua. Kita akan berdayakan ini semua. Kita akan tunjukkan kepada dunia. Itu yang dibilang oleh Hamka dalam bukunya yang menarik. Revolusi Perancis itu revolusi bicara ekonomi doang. Revolusi Inggris dia bicara tentang revolusi industri. Revolusi Indonesia adalah revolusi semangat ketuhanan yang Maha Esa. Revolusi Indonesia adalah revolusi manusia yang tidak pernah meninggalkan cinta dan ketundukan kepada Tuhan mereka dalam hidup mereka. Ini menjiwai seluruh agama, ini menjiwai seluruh ormas, ini menjiwai seluruh partai, bahwa bagi Indonesia
Pancasila itu adalah harga mati yang tidak bisa dikawinkan dengan kekuatan komunis. Pancasila! Mohon maaf saudara, saya bangga dengan Pak Karno sebagai tokoh Republik ini. Tapi saya kecewa ketika dia mencoba mengkawinkan agama dengan komunis. Saya kecewa. Dan tahukah Anda bahwa ketika akhirnya Nasakom berakhir dengan terjungkalnya Bapak Revolusi ini? Tahukah Anda bahwa Nasakom berakhir dengan terjungkalnya kekuatan yang mencoba mengkawinkan agama nasionalis dengan komunis? Tidak akan mungkin. Saya nggak tahu hari ini mungkin ada pewarisnya, generasinya, keturunannya, atau apanya yang mau coba-coba bangkitkan itu kembali. Sikat. Kita akan hadapi ini semua. Dan kita akan bilang kepada mereka, darah kami merah, tapi kami akan tunjukkan kepada kalian bukan darah kami, tapi darah kalian. Kenapa? Karena kami akan habisi kalian. Sama seperti nenek moyang kami, generasi sebelum kami tidak memberi kesempatan kepada komunis untuk merasa hebat di Republik ini. Walaupun saudara, ulama kita pernah mereka bunuh, mereka habisi. Saya terus terang sudah lama membaca, kenapa Habib Rizik tidak bisa pulang? Itu kerjaan orang itu. Kenapa ada istilah kadrun? Kadrun itu kadal gurun. Ini istilah yang pernah hidup oleh komunis. Komunis yang kesana kemari pakai istilah kadrun. Sekarang muncul istilah kadrun lagi. Muncul istilah sontoloyo lagi. Kenapa istilah atau idiom-idiom ini muncul? Karena mereka merasa sudah punya momentum. Kita kehilangan ulama, kita kehilangan keberanian. Anak muda sudah bisa dibeli. Perut mereka kita bisa beli. Hari ini kita tunjukkan, mereka bisa kasih makan ke perut kita, tapi mereka tidak bisa membeli harga diri kita. Harga diri kita hari ini sama seperti anak-anak PP bilang Pancasila abadi. Saya terus terang, saya tidak sedang Ustaz apa agama, Ustaz apa enggak. Saya melihat Pancasila ini kesepakatan para ulama dengan para nasionalis. Menjaga Pancasila sama dengan menghargai kesepakatan para ulama dan nasionalis kita itu. Hari ini kalau ada orang yang mengatakan dia nasionalis, maka dia harus jaga Pancasila. Saya tadi baca berita online, 7 dari 8 fraksi yang sepakat meloloskan RUU HIP itu sudah mundur. Percayalah saudara, akan ketahuan nih siapa ini neokomunismenya ini. Ini kalau masih ada yang bertahan di situ, Anda harus ingat, Anda harus catatkan sejarah, Anda harus tanamkan kepada anak-anak Anda. Kita tidak menuduh mereka, tapi bersama mereka ada kekuatan yang coba ganggu Republik ini. Maka hati-hati mas, kalau ada yang merasa benderanya terbakar, coba cari tahu ada yang kehilangan bendera tidak. Coba cari tahu. Ini saya dapat dari Ustaz Sobri tadi ini. Itu di bendera itu gambar apa? Itu gambar kepala kerbau, bukan kepala lain. Mirip saja. Anda masih mirip, sudah puyeng marah. Ini jelas-jelas Anda melakukan kejahatan ideologi terhadap negara ini. Makar ini Tuan Presiden, Tuan Kapolri, Tuan Panglima TNI, Anda lihat Kepala BIN dan semua tokoh yang menjaga negara ini. Ada upaya makar untuk merubah ideologi negara. Bangun kalian, bangun. Kenapa? Karena negara ini butuh suara kalian, butuh tindakan kalian. Bukan cuma mengatakan tunda, tapi kemudian tidak ada kepastian. Kita mau dengar dari mulut Presiden, kami tidak akan mau ikut bahas gitu. Karena kalau bicara prosedur tatibnya sekarang bola ada di tangan pemerintah, bukan di tangan Dewan. Karena RUU-nya sedang di sana. Pemerintahnya bilang tunda. Kenapa mau tunda? Tolak. Harus ada sejarah di negeri ini. RUU neokomunisme ini ditolak oleh negara. Kalau ditolak, percayalah, rakyat di Republik ini akan berada di belakang Presiden. Di depan Presiden Jokowi untuk menghadang komunisme yang coba-coba dibangkitkan melalui kekuatan itu. Takbir! Selanjutnya kita cuma tinggal nunggu
bukan nunggu diam loh. Ini nunggu kerja. Kita mau lihat nih. Kalau sekarang kita, kalau bahasa saya, ini furqan. Duduk tenang, nyaman, lihat HP, lihat TV, akan ketahuan nih PKI-nya yang mana semuanya nanti. Percayalah, sebentar lagi akan mulai teriak-teriak mereka. Ibarat cacing dari tanah, mulai muncul ke atas tanah. Nanti kalau jumpa cacingnya muncul, pas di depan kalian, gebuk gitu. Kenapa? Kita ikut apa kata si Yakut waktu ngomong, gebuk. Kita ikut ngomong si Marwara, gebuk. Artinya Pak, kalau ada yang coba-coba ganggu Pancasila, saudara-saudara, gebuk, kasih tahu kita semua, supaya jangan Anda saja yang menggebuknya. Kita gebuk sampai lumat itu orang. Kita gebuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.